Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes, terima kasih saudara. Saya percaya saudara adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Kita kasih tepuk tangan lagi bagi Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, haleluya. Saya senang sekali bisa menyambut kehadiran saudara. Dan saya percaya banyak hal baik, banyak kekuatan Tuhan, banyak mujizat Tuhan yang senantiasa Tuhan kerjakan bagi setiap kita. Itu sebabnya tahun ini, tahun 2024, Gereja Zion Church of Christ, kami menyebutnya sebagai Miracles Living in Jesus Christ. This year adalah tahun di mana Tuhan melakukan segala keajaiban atas setiap kita. Amin. Jadi saya percaya jemaat Zion Church Anda akan selalu mengalami keajaiban demi keajaiban yang Tuhan kerjakan atas hidup Anda. Nah, sebelum saya khotbah saudara, saya kedatangan tamu dari Surabaya. Dan ini sudah sangat lama, kira-kira mungkin berapa belas tahun tidak ketemu. Dan sudah begitu banyak kuasa Tuhan yang terjadi atas dia, atas keluarganya, atas dia bersama dengan anak-anaknya. Dan saya rindu agar Bapak Ibu Saudara bisa mendengarkan kesaksian mereka dan mereka juga jadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara. Dengan hormat kami mengundang Ibu Alfa bersama dengan anaknya Agatha dan juga Alvin. Kita kasih tepuk tangan dulu buat mereka. Please come to the stage lewat sini ya. Puji nama Tuhan. Mereka mengalami keajaiban Tuhan. Mereka mengalami mujizat Tuhan. Mereka mengalami bagaimana hal yang tadinya mustahil, yang tadinya enggak mungkin, itu menjadi luar biasa dan menjadi dahsyat. Boleh berdiri di tengah sini Ibu Alfa didampingi oleh anaknya, yaitu ini siapa? Agatha dan satu lagi Alvin. Oke, Agatha sekarang umur berapa? Boleh kasih mic-nya? 13 tahun. 13 tahun. Lalu kalau Alvin umur berapa? 10. 10 tahun. Oke. Apa sih yang terjadi atas Ibu Alfa? Kira-kira kita mau dengar apa yang Tuhan kerjakan atas kehidupan Ibu Alfa. Please, kenalkan dulu namanya Ibu Alfa. Shalom Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian. Terima kasih karena pada pagi hari ini, di hari Minggu ini, saya diberi kesempatan untuk sedikit memberikan kesaksian saya. Saya dari Surabaya. Surabaya. Saya akan bersaksi sedikit atas apa yang saya alami bersama dengan keluarga saya. Ibu Alfa ya, oke silakan. Menikah kapan Bu? Saya menikah di tahun 2000. Kira-kira pada saat itu saya bersama dengan suami, mohon maaf karena pada hari ini suami saya tidak bisa hadir bersama-sama dengan saya di sini karena masih ada keperluan. Hari Selasa baru sampai di Jakarta. Baik. Nah, untuk itu saya ingin mengatakan kuasa dan kebesaran Tuhan. Kira-kira terjadi 13 tahun yang lalu, saya bersama suami menikah di tahun 2000. Dan keinginan besar kami untuk dikaruniai seorang putra sampai dengan kurang lebih 10 tahun. Dikaruniai anak gitu ya? Iya. Even putri atau putra nggak ada masalah ya? Jadi berapa tahun nunggu? 10 tahun. 10 tahun Bu Alfa nunggu punya anak. Dengan berbagai macam pengobatan yang dilakukan di dokter kandungan. Sudah beberapa kali kita mencoba untuk datang ke dokter kandungan dan dengan berbagai macam pengobatan. Jadi 10 tahun itu nggak punya anak? Iya. Oke, jadi selama 10 tahun apa aja yang Ibu Alfa lakukan sama Mas Kris ya? Maksudnya ketemu pengobatan? Iya, di dokter kandungan tuh dikatakan bahwa saluran indung telur saya buntu, harus ditiup. Kemudian di dokter yang lain lagi mengatakan bahwa harus dioperasi karena ada saluran urat-urat halus yang menutup saluran indung telur saya tuh sehingga sperma itu jalannya tidak bisa masuk ke indung telur. Oke. Akhirnya kemudian yang terakhir juga saya sempat melakukan inseminasi. Inseminasi? Ya, kemudian juga gagal. Jadi semua gagal? Gagal semua. Perasaan Ibu Alfa? Semuanya udah dicoba terus gagal. Gimana perasaannya? Perasaan saya bertanya sama Tuhan, apakah saya akan diberikan kesempatan untuk mempunyai seorang keturunan.
Cuman suami sempat mengajak saya untuk mengadopsi anak, sempat penawaran. Tapi hati kecil saya ini belum tergerak untuk itu. Tapi saya percaya, maksudnya saya ada keinginan untuk Tuhan pasti akan berikan itu buat saya. Cuman nggak tahu kapan waktunya gitu. Terus di tahun 2010 itu kebetulan keponakan saya, Peter Octavianus itu melayani di Peter gereja. itu keponakannya Ibu Alfa. Iya. Oke. Nah, catat ya, Peter keponakannya Ibu Alfa. Bahwa tante ini ada Bapak Pendeta Romi. Banyak. Kalau Pak Romi mendoakan keluarga yang lama tidak punya keturunan, itu biasanya berhasil kan. Oh gitu. Itu berarti saya ke Surabaya gitu ya? Iya, waktu itu Pak Romi pelayanan di Surabaya. Kebetulan Peter juga ikut. Jadi Peter mengatakan ke saya ada jadwal ini Pak Romi untuk datang ke Surabaya. Karena didoakan ya saya semangat gitu kan. Untuk ikut datang ke tempat ibadah itu. Tempat ibadah yang Pak Romi melayani pada saat itu. Akhirnya singkat cerita saya didoakan pada saat itu bertemu dengan Pak Romi. Waktu itu sama Mas Kris juga ya? Iya, maju ke depannya altar call ya? Berdua didoakan, ditumpang tangan, dinubuatkan Tuhan. Akhirnya melalui Pak Romi sebagai media Tuhan memberikan mujizatnya dan anugerah buat keluarga saya. Wah, luar biasa. Waktu ditumpang tangan Ibu Alfa rasa apa tuh waktu ditumpang tangan? Waktu ditumpang tangan tuh saya sendiri, kan saya berdoa, saya tidak punya target untuk harus punya anak, tidak. Cuman saya berdoa, saya serahkan, saya letakkan kehidupan saya ini dalam tangan pengasihan Tuhan. Apapun yang Tuhan buat dalam kehidupan saya itu adalah baik adanya. Kan. Pada saat didoakan itu di kepala saya kayak panas gitu. Oh ini? Kayak panas gitu. Terus saya cuma berdoa, Tuhan tolong saya cuma bilang gitu aja. Kemudian bulan Juni saya ke Jakarta, ketemu dengan Pak Romi lagi, saya didoakan lagi. Kemudian pertengahan bulan Juli saya hamil. Saya terlambat bulan, saya beli karena penasaran kok gak datang bulan gitu kan. Saya beli ke supermarket terdekat, saya lihat tespek itu ternyata sudah garis 2. Wah, garis 2 ya. Okay. Kemudian saya bawa cek ke dokter kandungan. Ternyata memang ada kantong kehamilan yang terjadi di situ. Oke. Ya. Waktu datang ke dokter kandungan, itu dokter yang biasa menangani Ibu Alfa atau dokter baru? Ya, itu dokter yang terakhir menangani inseminasi saya. Oke, berarti dia sudah tahu historinya Bu Alfa. Ya. Nah, responnya dokter begitu tahu Ibu Alfa hamil gimana? Luar biasa kaget. Kaget ya? Iya. Kemudian saya ceritakan apa yang sudah terjadi melalui Pak Romi. Saya mesti dari Jadi Bu Alfa bilangnya apa sama dokternya? Ya karena kebetulan dokternya kan juga Nasrani. Oke. Jadi saya ceritakan lah yang terjadi. Bahwa didoain, dikasih perjamuan kudus. Perjamuan kudus, dikasih minyak urapan. Nah, akhirnya terjadi mukjizat itu. Wah, luar biasa ya. Dokter di luar expect dokter itu karena 10 tahun ya. Iya, 10 tahun itu saudara, biasanya menurut kedokteran itu nggak mungkin lagi punya anak. Waktu itu udah umur berapa ya Ibu Alfa ya? 34. 34. Iya. Yang pas mau hamil Agatha 34 ya. 34. Jadi itu suatu perjalanan yang cukup panjang ya, iya, 10 tahun gitu 10 ya. 10 tahun. Oke, sekarang pas hamil Agatha nih, iya, ada pikiran nggak ini anak jadi atau enggak nih gitu? Ada nggak? Sempat kayak paranoid ya Pak Rum, maksudnya kayak kita sudah terima kasih puji Tuhan sama Tuhan gitu kan, tapi apakah benar, maksudnya istilahnya saya ternyata dipercaya sama Tuhan untuk punya anak. Gitu. Belum tahu ya cewek atau cowok? Belum tahu. Oke. Okay. Begitu lahir aman semuanya? Nggak ada masalah selama kehamilan? Tidak ada masalah. Jadi lahir perempuan. Lahir perempuan. Luar biasa. Ini anaknya ya, Agatha, lahir sempurna tanpa kekurangan apapun juga. Mujizat Tuhan terjadi.
Terus kok sekarang nongol Alvin, gimana ceritanya nongol Alvin nih? Ceritanya waktu itu kan kebetulan. Ya nggak apa-apa. Umur berapa baru hamil lagi kan? Iya, setelah Agatha 1 tahun 2 bulan itu hamil. Ternyata saya hamil. Ya. Ternyata yang kedua itu Tuhan berkata lain. Jadi gagal. Gagal. Jadi kelainan kromosom. Terus ternyata detak jantungnya tidak normal. Jadi harus dikiret. Gitu. Kemudian 1 tahun kemudian mama dari Mamanya Peter bilang kalau memang ini minta didoakan lagi sama Pak Romi untuk kebetulan Pak Romi ke Surabaya lagi, pelayanan lagi, kita didoakan, saya didoakan, ditanya ini maunya apa, maksudnya cewek apa, kan sudah ada cewek gitu kan, mau, terus Mama Peter bilang ya udah minta cowok aja katanya gitu, akhirnya didoakan cowok, saya bilang gitu. Pak Romi mendoakan lagi bahwa nanti akan ada yang cowok. Gitu. Ternyata Alvin yang akhirnya dapat Alvin. Wah, luar biasa nih. Jadi sekarang udah dapat sepasang nih, ya. Agatha dengan Alvin. Nah, perasaan Ibu Alfa gimana? Puji Tuhan, luar biasa. Tuhan sangat baik buat kehidupan rumah tangga saya. Terus buat mereka-mereka yang sedang menanti bagaimana? Bagi Bapak Ibu sekalian mungkin yang punya kerinduan sama seperti saya, tiada yang mustahil di hadapan Tuhan. Kita tetap berharap dan berserah bahwa Tuhan pasti menolong kita. Oke, luar biasa ya. Kasih tepuk tangan lu buat Tuhan Yesus Kristus. Nah, sekarang saya boleh ngobrol sama Agatha nih. Silakan. Ya, Agatha saya denger nih, Agatha itu punya special talent. Boleh cerita nggak special talentnya itu apa? Wushu. Apa namanya? Wushu. Wushu itu gimana sih? Wushu itu apa? Bela diri tapi martial art, tapi yang nggak langsung body contact. Nggak body contact. Nggak full body contact. Jadi kamu pegang pedang? Yang tai chi. Oh, jadi keahlian begitu main Ya. pedang. Ada pedang nggak di sini? Kita boleh coba nih Agatha nih. Biar kita tes nih kan. Boleh nggak? Action sedikit. Kita ada pedang-pedangan nih, boleh nggak? Bisa nggak Kak? Coba deh. Kita ada pedang-pedangan nih. Nih pedangnya nih, boleh nih, pas nih. Ya kan? Kita mau tahu. Sorry, sebelum kita sini. Sebelum Agatha akan praktek di depan Bapak Ibu, Agatha sudah bisa wushu tuh dari kelas berapa? Mulai latihan wushu dari kelas 2 SD. 2 SD. Sekarang Agatha kelas berapa? Mau naik 2 SMP. Wow, berarti luar biasa ya. Bisa begitu hebatnya. Nah, prestasi apa aja yang Agatha sudah capai? Kejuaraan provinsi, Kejurprov itu dapat dua emas. Juara 2 emas. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Agatha. Terus? Juara 1 2 kali. Juara 1 2 kali. Tingkat? Tingkat provinsi. Tingkat provinsi. Kita kasih tepuk tangan lagi. Terus tingkat nasional di Medan Desember kemarin juara 2. Juara 2, oke. Terus rencana lagi berikutnya nih mau pertandingan apa nih? Ini mau pertandingan nasional Kejurnas Di Jakarta? Jakarta. Tanggal berapa? Tanggal 3 sampai 7. Lawannya berat-berat nggak? Iya. Tapi punya keyakinan iman juara? Yes. Itu karena apa? Doa mamai ya. Doa mamai pasti berhasil tuh. Oke? Jadi hebat luar biasa nih. Sebelum Agatha sama Alvin dulu nih, satu lagi nih Alvin nih. Wah, ini ganteng nih luar biasa nih. Alvin umur berapa Vin tadi? Umur 10. 10 tahun. Berarti kelas berapa Vin? Kelas mau naik 5. Wah, Alvin talentnya apa sekarang nih? Lagi ngelutin apa sekarang? Basket. Basket. Wow, calon pemain basket berarti ya. Ikut latihan klub? Iya. Good. Yakin jadi orang yang sukses juga ya? Yeah. Kalau kakak bisa, Alvin juga pasti hebat juga. Kita kasih tepuk tangan dulu buat mereka. Oke, Agatha, boleh tes sedikit dong wushunya yang kita mau tahu. Sebentar aja. Kita tunggu di sini yuk, sini. Kita lihat Agatha yuk. Kita lihat gimana sih wushu mainnya.
Wah, kita kasih tepuk tangan buat Agatha. Wah, thank you ya. Thank you Bu Alfa. Thank you buat kesaksiannya. Kita kasih tepuk tangan buat Bu Alfa, Agatha sama Alvin. God bless. Sebentar, saya mau main pedang juga. Oh jangan. Tolong iPad. Oke, semuanya puji nama Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan selalu melakukan berbagai keajaiban. Kalau mereka bisa mengalami keajaiban, saya percaya setiap kita yang hadir hari ini juga pasti bisa mengalami keajaiban yang Tuhan sediakan. Oke, hari ini saya lanjutkan kembali. Minggu lalu saya sudah berbicara mengenai yaitu otoritas dari Tuhan, part yang pertama. Kalau saudara belum ikutin part yang pertama, nggak ada masalah. Saudara bisa putar YouTube-nya di Zion Church of Christ di channel YouTube kita. Dan di sana saudara saya sudah jelaskan tentang asal muasal daripada setan. Jadi hari ini kita berbicara mengenai otoritas dari Tuhan, part yang kedua. Dan asal usul daripada setan kita sudah tahu bahwa setan itu adalah berasal dari dia adalah malaikat gitu ya. Malaikat yang dipercayakan Tuhan untuk menjadi pemimpin di surga. Namanya Lucifer. Dia punya kemampuan memimpin dengan hebat. Kenapa? Karena di dalam fisiknya dia ada instrumen musiknya. Tanpa perlu alat musik ini, dia juga sudah mengeluarkan alat musik. Dan Lucifer ini merasa indah, merasa hebat. Lalu dia jadi sombong. Kemudian dia dibuang dari tahta kemuliaan. Seringkali kita mendengar bahwa Lucifer itu dibuang dari surga, dilempar ke bumi. Seringkali berpikir kita bahwa di surga itu terjadi pemberontakan. Terjadi peperangan antara Tuhan berperang melawan Lucifer dan antek-anteknya. Nah ini teologi yang seringkali menjadi riuh dalam artian pikiran kita jadi kacau sebenarnya. Akankah malaikat berperang melawan setan? Malaikat berperang melawan Tuhan. Kira-kira bisa nggak malaikat perang lawan Tuhan? Pernah nggak malaikat punya ide? Kita berontak yuk, kita kudeta sorga, kita ambil tahtanya Tuhan. Kira-kira pernah kepikiran seperti itu nggak? Menurut saudara, kalau Lucifer bisa merekrut seluruh malaikat, kira-kira bisa menang lawan Tuhan nggak? Lah bagaimana mungkin yang menciptakan dikalahkan sama yang diciptakan? Nah kita seringkali berpikir di surga terjadi pertempuran karena apa? Karena kita sering kali menonton mitologi Yunani antara Zeus pemimpin para dewa berperang melawan dewa-dewa yang memberontak. Lalu Zeus hampir saja kalah, kewalahan tapi dia menang. Dewa-dewa yang memberontak dibuang ke Hades gitu istilahnya, ke tempat alam maut dan di situ mereka dipenjarakan. Kira-kira mungkin kita berpikir seperti itu. Saya mau kasih tahu sama saudara, di surga nggak ada peperangan begituan saudara. Dan tidak pernah Lucifer dibuang dari surga jatuh ke bumi sehingga timbul teologi yang berkata bahwa bumi jadi kacau karena ada setan di sini. Setan yang bikin kacau bumi pada waktu diciptakan, makanya Kejadian 1 ayat 1 Tuhan menciptakan, ayat 2 datanglah si setan acak-acakan, ayat 3 Tuhan menciptakan terang, baru Tuhan rebuild, bangun ulang kembali, baru taruh Adam dan Hawa. Ini teologi yang kacau. Nggak ada begitu saudara. Lalu di mana Lucifer berada selama ini? Ternyata Lucifer itu ditempatkan Tuhan di Taman Eden. Kita berpikir bahwa setan udah ada di bumi, baru Adam dan Hawa ditaruh di situ. Jadi kita berpikir bahwa setan dulu yang ada di sana dan Adam ada Hawa di sana setan udah ada di sana untuk mencobai Adam dan Hawa. Kita jadi error. Kita jadi curiga sama Tuhan kalau kita punya konsep seperti itu. Berarti Tuhan itu bisa membuat kita celaka ya, karena Tuhan taruh setan untuk mencobai kita. Untuk ngetes kita setia apa enggak. Saya kasih tahu sama saudara, Tuhan gak perlu bantuan setan untuk mengetes Anda setia atau enggak. Makanya Tuhan taruh di situ pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Cukup itu aja. Bagaimana Lucifer jadi setan? Caranya pada waktu di taman, dia tugasnya all angels, seluruh malaikat tugasnya melayani manusia. Tapi merasa sombong karena dia merasa dia ciptaannya maha indah, masa saya harus melayani manusia? Gitu. Seperti orang yang melayani di gereja. Ganteng, cantik, penampilan oke, kostumnya keren. Tapi dapat jadwal jadi usher, ngetap pintu masuk. Tet, tet.
Terus dia bilang begini, masa gue bagus begini ngetep pintu mulu gitu. Kapan gue naik ke atasnya di sini? Dia mulai merasa bahwa nggak layak saya di tempat yang ngetepin pintu. Harusnya saya di atas dong. Nah itu saya katakan sama saudara, Lucifer seperti itu. Dia merasa nggak layak untuk melayani manusia. Dan dia melihat bagaimana Adam dan Hawa ngobrol dengan Tuhan. Dan dia melihat bagaimana Adam dan Hawa diberi otoritas untuk menguasai seluruh bumi. Dia melihat Adam bisa kasih nama binatang dengan enaknya. Dia bisa melihat Adam memerintah dunia dengan luar biasa. Dan dia gak punya kemampuan, Lucifer gak punya otoritas itu. Itu punya manusia. Nah dia pengen seperti itu. Dan dia tahu bagaimana manusia diciptakan segambar dengan Tuhan. Dia tidak segambar dengan Tuhan si Lucifer. Lucifer pengen seperti itu. Nah ketika dia dalam hatinya timbul keinginan seperti itu sebabnya dia langsung dicopot dari tahta kemuliaan. Jadi Lucifer jadi setan bukan di surga. Lucifer ada di Taman Eden bersama-sama Adam, melayani Adam. Tapi begitu dia timbul kesombongan, dia jadi setan. Begitu dia jadi setan, dia pengen Adam dan Hawa kehilangan otoritasnya. Makanya dia rayu Adam dan Hawa untuk makan itu buah agar otoritasnya diambil dan dijarah oleh si Lucifer yang sudah menjadi setan. Saya balik lagi sebentar tentang ini, exousia. Jadi saudara ada kuasa, ada otoritas. Kuasa dan otoritas ada perbedaannya. Otoritas itu exousia dalam bahasa Yunaninya, sedangkan kuasa dunamis dalam bahasa Yunaninya. Fungsionalnya berbeda. Kalau otoritas berfungsi untuk hal-hal fisik di dunia kita memerintah dan lain sebagainya, itu bicara mengenai otoritas, itu bicara hal-hal fisik, sedangkan dunamis ini bicara kuasa hal-hal supernatural. Nah ini kuasa diberikan Tuhan kepada kita, otoritas juga diberikan kepada kita. Kuasa ini, kesembuhan, mujizat, keberhasilan akan terjadi bagi hidup Anda. Kuasa ini bisa bergerak, bisa terjadi, tergantung perintah. Nah dia menunggu ini otoritas. Jadi saudara harus menggunakan otoritas ini agar kesembuhan terjadi, agar kuasa-kuasa Tuhan yang supernatural itu terjadi, dia menunggu otoritas. Nah inilah yang hendak diminta sama si iblis. Iblis ingin curi ini agar apa? Agar kuasa untuk menaklukkan iblis, agar kuasa untuk menaklukkan dunia itu tidak terjadi bagi kehidupan Anda. Sampai di sini saudara paham? Oke, sekarang saya lanjut. Jadi sekarang kita paham asal mulanya perebutan otoritas. Nah, sekarang kita siap mendalaminya. Ini saya katakan sama saudara. Berarti otoritas itu Tuhan yang berikan. Diberikan kepada siapa? Yang pertama ini dia. Tuhan memberikan otoritas kepada umat manusia. Tuhan tidak berikan otoritas kepada Lucifer. Malaikat pun tidak. Yang dikasih hanya manusia. Bilang sama-sama, Tuhan memberi otoritas. Kepada siapa? Bilang kepada manusia. Good. Nah, di dalam Kejadian 1 ayat 26, di dalam terjemahan Amplified Bible Classic dikatakan begini. Tuhan berfirman, baiklah kita, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi manusia itu diciptakan bukan segambar dengan malaikat. Tapi segambar dengan siapa? Tuhan. Jadi kalau saudara dibilang, ada saudara bilang, saya bukan malaikat. Memang kita bukan malaikat. Karena kita tidak selevel dengan apa? Malaikat. Kita itu diciptakan segambar dengan siapa? Tuhan. Jadi kalau saudara dipuji orang, wah lu kayak malaikat aja lu. Salah. Kita bukan sejajar dengan malaikat. Kita gambaran siapa? Gambaran Tuhan. Untuk apa? Mereka berkuasa penuh atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas binatang-binatang, atas seluruh bumi, dan atas segala sesuatu yang merayap di bumi. Jadi saudara perhatikan di sini, Tuhan kasih otoritas penuh. Di dalam teks ayat ini tidak ada syarat. Kalau kamu baik sama saya, kata Tuhan, kalau kamu nurut sama saya kasih otoritas. Tolong dicek ayatnya, di sini ada syarat nggak? Ada syarat? Tidak ada ya. Di dalam teks ayat ini, Tuhan kasih kewenangan penuh kepada manusia untuk mengelola bumi ini. Nah, saudara, Anda bisa lihat di sini, bayangkan berapa banyak yang bisa saudara kerjakan kalau atasan saudara di perusahaan bilang begini, hey, sekarang saya kasih kewenangan penuh untuk mengelola perusahaan ini. Wow.
Kalau saudara dikasih kewenangan seperti itu, kira-kira saudara bisa mengerjakan lebih banyak nggak? Pasti saudara dikasih kewenangan penuh atas seluruh aspek yang ada di perusahaan. Saudara bisa kerjakan semuanya. Dan saudara akan menjadi jauh lebih efisien dalam pekerjaan Anda. Pertanyaannya begini, Tuhan tahu nggak kalau Adam dan Hawa dikasih kewenangan begini banyak, mereka bisa mengacaukannya. Tuhan tahu nggak? Tahu. Kenapa Tuhan gak tarik aja? Dalam artian jangan dikasih dari sejak awal. Persoalannya kalau Tuhan gak kasih kewenangan penuh sama manusia, jadi sebaliknya menjengkelkan. Kenapa? Karena manusia jadi serba bertanya terus sama Tuhan. Tuhan, saya hari ini boleh makan gak? Gitu. Kan gak punya kewenangan. Boleh masak gak Tuhan? Tuhan, hari ini saya boleh pakai baju gak Tuhan? Nanya terus sama Tuhan. Tuhan, saya hari ini saya senang sama seseorang, saya boleh pacaran nggak? Nanya lagi. Boleh nikah nggak? Nanya lagi. Jadi saudara harus lihat di sini, itu mirip seperti apa? Manajer dikasih bagian di sebuah perusahaan, tapi setiap kali dia mau mengerjakan bagian dia diwajibkan untuk minta izin dulu sama pimpinan. Saya boleh melakukan A, saya boleh melakukan B. Itu menjadi apa? Buang-buang waktu dan membuang-buang tenaga. Itu mirip seperti itu. Jadi sebenarnya manusia itu telah diberikan otoritas, kewenangan penuh atas bumi ini. Amin dulu nih. Jadi saudara yang percaya pada Yesus, ingat baik. Engkau lahir di bumi dengan fasilitas full untuk jadi orang yang berhasil. Nah, cuma 2 orang yang bilang amin. Ketika engkau lahir di bumi ini, Tuhan kasih fasilitas full untuk jadi hebat. Kenapa saudara bilang ada, kok BTS bisa jadi hebat, kok Blackpink bisa hebat, kok Messi, kok bisa jadi hebat, Ronaldo. Apakah Tuhan membuat spesialisasi, ada orang-orang tertentu yang dikhususkan sama Tuhan untuk jadi hebat? Enggak, semua orang punya kehebatan. Cuman banyak orang yang gak sadar dia punya otoritas untuk melakukannya. Saya kasih 1 ayat lagi buat saudara. Mazmur pada pasal 115 ayat 16 dikatakan, langit itu langit kepunyaan Tuhan. Bumi telah diberikan Tuhan kepada anak-anak manusia. Oke. Dalam terjemahan New Living Translation dikatakan, langit adalah milik Tuhan, tetapi Tuhan telah memberikan whole the world, seluruh bumi ini kepada seluruh umat manusia. Jadi sebenarnya kita semua yang lahir ke bumi ini diciptakan Tuhan bukan untuk mediocre, bukan untuk menjadi rata-rata, tapi untuk menjadi luar biasa. Lihat kanan kirinya, bilang sama kanan kirimu, katakan, kamu itu diciptakan untuk jadi luar biasa. Amen. Yes. Makanya saya berdoa, kita lihat tadi, Agatha bisa hebat main wushu, ya kan? Dia mau pertandingan nih, kita berdoa, ya kan? Walaupun lawannya katanya hebat-hebat, tapi percaya dengan iman, dia juga bisa berhasil jadi luar biasa. Amin. Nah, saudara, berarti ingat Tuhan memberikan otoritas kepada manusia. Persoalannya, saya masuk ke poin kedua. Manusia memberikan otoritasnya kepada siapa? Itu. Manusia kasih otoritasnya sama setan. Loh, dari mana? Kita lihat Adam dan Hawa, mereka memberikan otoritasnya sama setan. Sehingga pada akhirnya posisi kita manusia ada di mana? 2 Korintus pasal 4 pada ayat yang keempat, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikiran telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Tuhan. Artinya apa? Setan telah menjadi ilah dunia ini, dan ayat ini berkata manusia dibutakan matanya sama iblis. Sehingga manusia tidak melihat bahwa dia punya otoritas. Itu sebabnya kenapa banyak orang datang ke dukun, minta didoain sama dukun. Tahu gak, setan itu pakai otoritasnya manusia. Seolah-olah kamu bisa berhasil, itu karena setan yang kasih. Bukan, setan pakai lagi otoritas kamu untuk melawan kamu. Pertanyaannya adalah, siapa yang menjadikan setan jadi dewa di dunia ini? Bukan Tuhan. Tapi siapa? Kita. Dan gilanya lagi. Maaf ya saya ngomong gilanya. Gilanya apa? Kita masih melakukannya. Kita harus bertobat saudara. Kita harus bertobat. Itu sebabnya bagaimana, pertanyaan gini. Bagaimana mungkin saya menyerahkan otoritas itu sama setan? Tahu nggak caranya bagaimana kita menyerahkan otoritas kita
sama setan. Roma 6 ayat 16 memberi petunjuknya. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Atau dalam terjemahan sederhananya, kamu ketika kamu menyerahkan dirimu sebagai budak untuk ditaati, kamu adalah budak dari orang yang kamu taati. Baik karena kamu taat dalam dosa yang membawa kepada maut atau ketika kamu hidup dalam ketaatan yang akan membawa kamu kepada kebenaran. Dan tulisan ini akan menjadi kekuatan buat saudara penjelasan bahwa Anda bisa jadi adalah budak setan atau sebaliknya. Anda punya otoritas atas setan. Yang mana Anda? Dan satu-satunya cara seseorang jadi budaknya setan pada saat, maaf ya, orang itu memilih hidup dalam apa? Dosa dibanding milih hidup di dalam, itu dia. Orang akan jadi budaknya iblis, otoritasnya akan dicuri sama setan pada waktu orang itu memilih untuk maunya hidup dalam dosa. Wow, makanya saya katakan buat saudara, dunia ini dunia yang akan mencemarkan kehidupan manusia. Saat ada orang yang bilang sama saudara, it's okay, gak apa-apa, saya tahu Alkitab mengatakan itu dosa. Tapi kamu tahu gak, Tuhan sangat mengasihi kamu, jadi gak usah takut. Tuhan tetap mengasihi kamu walaupun kamu berdosa. Atau dengan kata lain, gak usah lawan setan. Lebih aman jadi budak, atau cari aman aja, jangan perang lawan setan. Lebih baik kita baik-baik aja, yang penting kita aman. Itu sama seperti halnya ada orang keluar penjara terus kita bilang, Pak jangan keluar penjara, tetap di dalam penjara aja. Setidaknya di dalam penjara walaupun kamu gak bebas, kamu masih dikasih makan, kamu dikasih tempat tinggal. Gak perlu mikir iuran listrik, gak perlu bayar air. Yang penting ada di dalam sana hidupmu tercukupi, gak apa-apa. Itu kayak begitu modelnya saudara. Makanya pada waktu orang udah tahu itu dosa, dia terus memilih hidup di dalam dosa. Udah tahu itu cemar, tapi dia tetap mau hidup di dalam situ. Berarti dia sedang memberikan otoritasnya kepada setan dan orang itu menjadi budaknya setan. Sesimpel itu. Makanya saudara yang kasih Tuhan, kita memang selalu akan buat salah. Gak ada orang yang gak buat salah. Kita pasti dalam hidup ini buat salah. Tapi yang saya mau katakan sama saudara, bedakan antara orang yang mau tercelemplung ke dalam kesalahan dan tenang ada di sana dengan orang yang matanya menghadap Tuhan, terus terarah kepada Tuhan tetapi dia jatuh kepleset dalam kesalahan. Bedakan dua area itu. Oke? Kita gak luput dari kesalahan. I know saya juga tidak luput dari kesalahan. Sometimes ada hal-hal yang saya ucap salah. Sometimes ada sikap-sikap saya yang tidak tepat. Tapi selama mata saya memandang kepada Tuhan, saya segera memperbaiki dan saya segera keluar dari area itu. Bedakan ini saudara ya, bedakan babi sama domba. Tahu gak bedanya? Domba itu jalan baik nih. Domba itu binatang bersih. Kalau dia kepleset masuk lumpur, dia segera keluar dari lumpur. Terus dia kebas-kebas badan dia gak mau ada kotoran, dia pengen bersih. Babi udah dimandiin, dikasih pita merah jambu pink gitu ya, dikasih minyak wangi yang termahal gitu kan, Salvatore Ferragamo gitu kan, udah dikasih minyak wangi yang oke punya, tapi begitu dia kepleset masuk ke dalam lumpur, gak usah kepleset, dia lihat lumpur, dia langsung lompat saudara. Dan dia ngapain di situ? Dia jadi babi guling di situ. Dia pikir ini habitat gue, enak. Itu. Saudara kasih Tuhan, Anda harus pahami baik-baik. Kita yang matanya memandang Tuhan, sometimes kita mungkin bisa kepleset. Tapi kita punya sense yang gak nyaman. Dan kita mau keluar dari area itu. Tapi orang-orang yang hidupnya di dalam dosa, dia tahu itu dosa. Dia tahu itu kecemaran. Dan gak ada rasa gak nyaman. Siapa yang di sini hatinya masih ada rasa gini, kalau saudara buat salah itu gak nyaman di sini, gitu. Good, itu benar. Berarti saudara berjalan di dalam kebenaran. Tapi kalau saudara udah buat salah dan sampai orang bilang, lu salah,
biasa aja kali. Itu parah tuh. Untuk model orang yang seperti ini udah dosa, dia nggak sadar. Maksudnya nggak sadar, dia tahu sadar tapi dia nggak mau keluar. Untuk orang model seperti ini perlu dibaptis lagi. Dan untuk orang seperti ini kalau dibaptis itu perlu direndam 3 hari 3 malam. Jangan keluar-keluar dari air. Agar akhir sempurna seperti itu saudara. Saya suka baca buku ini. Saya punya tulisan dari seorang yang bernama Andrew Wommack. Tulisan-tulisan bukunya bagus, saudara beli deh. Dia mengajarkan tentang kasih karunia secara murni, secara benar. Dia tidak asal-asal mengajarkan kepada orang tentang Tuhan itu baik memang, Tuhan itu luar biasa. Tapi Andrew Wommack memberikan penjelasan yang akurat dalam hal yang dia sampaikan. Dia banyak mengambil ayat-ayat firman dari terjemahan Amplified Bible. Kata dia begini, iblis itu tidak menggunakan kekuatan atau wewenang yang lebih tinggi untuk melawan kita. Dia sebenarnya menggunakan kuasa dan otoritas yang sama yang telah Tuhan berikan kepada manusia untuk memerintah dan otoritas yang Tuhan berikan untuk mengendalikan dunia ini. Jadi setan gak punya kekuatan sendiri. Halo, terbuka mata saudara sekarang? Apakah setan powerful? No way. Dia gak punya kekuatan sama sekali. Dia cuma mencuri otoritas yang Tuhan kasih kepada manusia. So hari ini semua sadar. Amin. Jangan izinkan lagi otoritas yang Tuhan kasih sama saudara diambil sama iblis. Bagaimana caranya tadi? Ngarahin manusia untuk hidup dalam apa? Dosa. Pertanyaannya sederhana sekarang. Bagaimana caranya untuk mempertahankan otoritas dari Tuhan? Yang pertama ini, mari sama-sama katakan dengan keras. 3, 2, 1, ya. Oke. Komitmen yang pertama, saya harus menolak dosa. Saya percaya Tuhan itu baik. Sama-sama katakan Tuhan sangat mengasihi saya. Ya, saudara pernah mendengar kata-kata ini? Tuhan mengasihimu bukan karena perbuatanmu. Walaupun engkau berbuat baik atau tidak bisa berbuat baik, Tuhan tetap Tuhan yang mengasihi Anda, betul? Itu kabar baik, good. Karena Roma 5 ayat 8 berkata begini, tetapi Tuhan menunjukkan kasih yang besar kepada kita dengan mengutus Kristus untuk mati bagi kita. Ketika kita masih berdosa. Berarti Tuhan mengasihimu ketika engkau masih berarti Tuhan gak lihat lagi kesalahan saudara. Walaupun saudara salah, dia tetap Tuhan yang mengasihi Anda. Betul? Good. Nah, persoalannya dari teks ayat ini memang ini kabar baik. Cuman daging kita seneng. Kita tafsir semaunya kita. Dan kita berkata, kalau saya buat salah, kalau saya buat dosa, kalau saya buat kecemaran dan melakukan moralitas yang tidak baik, Tuhan tetap mengasihi saya. Good, itu benar. Teks ayatnya mengatakan demikian. Cuman persoalannya saudara, hati-hati membacanya karena pada akhirnya engkau dikendalikan oleh kedaginganmu. Makanya kalau baca ayat jangan cuma 1 ayat. Baca ayat selanjutnya. Karena Roma pada pasal yang ke-6, kita lihat di sini pada ayat yang pertama dan ayat yang kedua berkata, kalau begitu haruskah kita terus berbuat dosa agar Tuhan semakin menunjukkan kepada kita kasih karunia yang ajaib? Saya highlight di sini, sama-sama dengan kenceng katakan, yang masih suka bohong apakah masih harus terus? Jawab. Yang kuning? Yang suka gangguin suami orang apakah masih harus? Halo? Yang suka gangguin bini orang masihkah harus terus seperti itu? Yang masih suka korupsi? Halo? Yang masih suka cipoa sancipa? Halo? Masih? Yang anak-anak muda belum married tapi tinggal bareng apakah masih harus terus? Halo? Ayatnya berkata seperti ini agar apa? Agar saudara lihat baik. Tuhan kasih otoritas sama Anda. Nah persoalannya kita kejebak nih di tengah-tengah nih gitu kan. Tuhan tahu bahwa kita akan mencobai Tuhan menggunakan kata-kata kasih agar kita tetap masih mau berbuat dosa. Karena Tuhan tetap mencintai kita. Itu kebohongan. Tuhan memang gak marah. Tuhan gak marah. Tapi iblis jadi punya celah untuk mengambil otoritas yang Tuhan kasih kepada saudara. Karena kita gak komitmen untuk menolak apa tadi? Dosa.
Makanya Paulus lanjutkan lagi dalam Roma 6 ayat 7 dikatakan, sebab ketika kita mati bersama Kristus, kita telah dibebaskan dari kuasa dosa yang tadinya mengikat kita. Jadi kamu juga harus menganggap dirimu mati terhadap kuasa dosa dan hidup terhadap Tuhan melalui Kristus Yesus. Maksudnya bagaimana? Pada waktu kamu berkata, ya, I have decided to follow Jesus. Begitu kamu berkata, ya, mau ikut Yesus. Berarti kamu sedang melakukan pembunuhan terhadap manusia lama kamu yang sebelum kenal Yesus. Dan manusia lama itu pengen muncul lagi. Apa yang kamu lakukan? Kalau kamu sudah berkata, ya, mau ikut Yesus, every day you must kill him. Bunuh terus masuk manusia lama. Mati lu. Mati lu. Mati lu. Kita harus bunuh terus manusia lama kita. Bilang amin dulu nih. Karena dia pengen muncul lagi. Tapi saudara harus bunuh lagi. Gak mau saya balik lagi ke kehidupan saya yang lama. Gak mau saya masuk ke tempat-tempat yang gak beres itu. Gak mau saya ngumpul dengan orang-orang yang gak bener. Dan lain sebagainya. Ucapin kata-kata yang gak beres. Pikiran-pikiran yang kacau. Gak, saya harus tinggalin semuanya. Artinya apa? Hidup ini peperangan. Kita harus berperang terus melawan setan. Kalau orang bilang gak usah dilawan setan. Saya kasih tahu sama saudara, walaupun kau percaya Yesus. Tapi kalau engkau gak pernah melawan setan, setannya gak pernah pergi, setannya godain terus. Yakobus bilang begini. Dalam pasal 4 ayat 7. Maka rendahkan dirimu di hadapan Tuhan yang kencang, sama-sama katakan apa? Fight. Lawan iblisnya. Ketika engkau melawan iblis, impactnya akan apa yang terjadi? Iblisnya akan lari dari Anda. Anda pengen iblis lari dari saudara? Fight. Pertahanan yang paling baik waktu saya belajar basket, saya atlet basket. Saudara, pada waktu diajarin sama coach bilang apa? Pertahanan yang paling baik adalah menyerang. Bukan bertahan, tapi menyerang. Kalau saudara mau menang, saudara harus fight lawan iblis. Amin. Jadi sekarang komitmen kita balik lagi, komitmen yang pertama menolak dosa. Setelah menolak dosa, ini masuk komitmen kedua, sama-sama dengan kencang katakan. Ya, kalau saudara sudah tolak dosa, jangan diam di tempat. Tapi saudara lakukan sesuatu yang baru, kejarlah kebenaran. Timotius berkata begini, Paulus menuliskan pada Timotius, 2 Timotius 2 ayat 22. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kejarlah kesetiaan, kejarlah kasih dan damai bersama dengan mereka yang berseru-seru kepada nama Tuhan dengan hati yang murni. Wow. Saudara, coba balik lagi. Nomor 1, nomor 2. Tadinya saudara berdosa, hidup dalam dosa. Waktu-waktu saudara yang buat dosa, sekarang saudara sudah matikan waktunya. Hentikan perbuatannya. Selesai. Berarti kan waktunya lowong nih. Maksudnya gini, tadinya 3 jam sehari saudara nonton film-film yang gak beres. Nontonin 3 jam. Terus saudara kumpul sama teman-teman yang gibahin orang gitu kan. Berapa jam sehari gitu. Ya kan? Terus saudara masuk ke klub malam, nongkrong lagi di situ berapa jam. Oke. Anda berhenti itu semua, berarti waktunya lowong. Nah, ini waktu yang lowong ngapain nih? Ini mau diisi apa nih waktunya nih? Oke, pikir ya. Kalau coba saudara, udah, saya gak pergi lagi deh ke sono, udah oke, gak ngumpul-ngumpul lagi di klub malam, udah gak nonton film-film gituan lagi, udah gak gibahin orang, terus ngapain? Duduk-duduk doang. Saya kasih tahu sama saudara, kalau saudara cuma duduk-duduk doang, setannya akan datang dan godain Anda kembali dan Anda jatuh lagi dalam dosa lagi. Makanya kenapa banyak orang Kristen katanya udah bertobat, tapi muter-muter begitu lagi. Pernah ketemu dengan orang-orang yang begini? Atau Anda sendiri masih begitu? Gak enak ngomongnya nih. Itu yang terjadi. Karena dia masih muter lagi. Karena waktu yang hilang yang udah kosong tadi, dia tidak pakai untuk apa ini? Itu saudara. Kejar kebenaran. Gali firman. Perdalam hidupmu dengan Tuhan. Masuk dalam pujian penyembah. Terus lagi intens dengan Tuhan. Balikin lagi ke ayatnya terus. Ayat yang tadi Timotius. Dan saya suka teks ayat ini. Dibilang begini. Nih, kejarlah kesetiaan, kasih, damai bersama-sama dengan siapa? Mereka yang berseru kepada nama Tuhan dengan hati yang murni. Siapa mereka itu? Mereka itu adalah apa? Komunitas sel. Ayo tertanam di iConnect. Jangan sendirian.
Anda harus ada di dalam grup sel bersama teman-teman yang hatinya murni. Jangan kumpul sama teman-teman yang ngomonginnya nggak jelas. Yang ngomonginnya kalau ketemu, wah ngobrol-ngobrol. Nih gue punya cewek nih, ini lagunya. Ngomong gitu terus. Ini bahasa kampungan nih saudara. Ngumpul sama orang-orang beginian nih, jauhin sama orang-orang begituan. Nggak beri ketambahan apa-apa, saudara jauhin orang-orang yang begitu. Cuman kalau ngumpul cuman ngegosip dan lain sebagainya, jauhin begituan. Saudara harus ada di dalam komunitas sel. Saya iklan, saya kampanyein terus, ayo jangan berdiri sendiri. Anda harus tertanam. Gak ada kedewasaan di dalam kesendirian. Anda perlu komunitas. Amin. Makanya saya selalu akan ajak Anda, yuk daftarkan diri saudara. Nih pulang dari sini, ikut ya. Nanti ada tim yang bisa mendaftarkan saudara untuk ikut dalam komunitas sel. Nah, ada satu kabar lagi nih buat anak-anak muda di tempat ini. Coba yang belum married siapa nih? Gak apa-apa, umurnya udah tinggi gak apa-apa, yang belum married. Coba boleh angkat tangan dulu nih. Siapa yang belum married? Satu, siapa lagi? Siapa lagi nih? Anak-anak. Oke, 2, 3, oke, 4, oke, good, 5, ya, oke, good. Nah, ini anak-anak muda nih, 5 ya, oke. Nah, terus anak-anak muda lagi yang lain nih, yang di belakang juga operator tuh masih banyak yang muda gitu ya, oke. Nah, yang udah married tapi masih jiwanya muda nggak apa-apa juga deh, ya. Satu yang saya mau kasih tahu, mulai minggu ini kita mulai ada ibadah perdana untuk youth sama teens. Oke, good. Ibadahnya kapan? Nanti sebentar abis sesi ini, nanti jam 12 kita ada ibadah khusus youth sama teen. 12 siang sampai jam 1 siang. Gak lama, cuma sejam. Karena anak-anak muda gak perlu panjang-panjang. Beda sama orang tua. Kalau orang tua pengen lama gitu, sampai ketiduran di kursi. Gitu kan, gitu orang tua gitu ya. Tapi kalau anak muda, dia pengennya sejam aja udah cukup, udah padat di dalamnya. Nah kita buat nih, 12 sampai jam 1. Nah kalau mau enjoy, lagunya beda, konsepnya beda, yuk di anak muda. Inggris terus juga hajar anak muda. Konsepnya gak duduk begini doang, tapi ngobrol satu dengan yang lainnya. Nah kita buat nih ibadahnya perdana mulai minggu ini di jam 12 sampai dengan jam 1 siang. Jadi kalau saudara anak muda yang mau ikut, habis kelar ibadah ini silakan. Nanti bisa ikut ibadah di jam 12 siang. Good. Nah baik, jadi saya akan balik lagi ke sini. Makanya saya ajak saudara untuk ikut di dalam iConnect ini. Karena ini penting masuk di dalam komitmen kita yang kedua. Kita sudah punya 2 komitmen berarti. Kita komitmen pertama tadi menolak dosa. Habis tolak dosa, waktu-waktu kita sekarang kita pakai untuk mengejar apa? Kebenaran. Dan yang ketiga, saya akan mengenakan perlengkapan senjata Tuhan. Apa maksudnya? Maksudnya begini saudara, pertarungan kita itu bukan melawan darah dan daging, tapi melawan iblis. Itu sebabnya untuk melawan iblis, kita melawan roh, kita nggak bisa beli apa? Beli baju tempur kayak begini nih. Ya, kita nggak bisa beli. Mungkin ada yang jual sehingga kita bisa menang lawan setan. Nggak ada yang jual. Atau bagaimana caranya agar mulut saya ini nggak ngomong kotor lagi, Pastor. Agar mulut saya nggak ngomong dusta lagi. Mungkin ada alat yang bisa menahan itu seperti alat ini. Shock collar. Ini sebenarnya shock collar ini dipakai buat anjing saudara. Jadi kalau guguk saudara seringkali barking gitu. Agar dia berhenti barking pasangin alat ini nih. Jadi dia kesetrum dia gitu loh. Kalau dia mau barking kencang-kencang dia. Jadi dia gak mau barking banyak-banyak gitu saudara. Seringkali mengganggu tetangga. Ini pasangin alat ini. Jadi kalau saudara pasang alat ini, begitu saudara mau ngomong kata-kata kasar langsung kesetrum. Gitu. Masalahnya kita gak punya alat otomatis yang bisa menahan mulut kita ngomong yang salah. Gak ada. Itu persoalannya. Itu sebabnya kita butuh senjatanya Tuhan. Efesus 6 ayat 12 bilang begini, bahwa yang kita lawan itu pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu kegelapan, roh-roh jahat di udara. Bagaimana caranya? Gak bisa dengan cara fisik. Makanya mundur satu ayat 11 bilang ini yang perlu kita pakai.
Yaitu kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah agar kita bisa melawan apa? Iblis punya kuasa enggak? Iblis punya kemampuan enggak? Yang dia punya apa? Yes. Oke. Cuman itu doang yang dia punya. Baik, saya kasih lihat alat-alatnya apa aja untuk melawan iblis. Yang pertama, kita harus punya ikat pinggang. Seluruh armor akan tergantung ini. Karena armor saudara akan disatukan dengan ikat pinggang kebenaran. Ikat pinggang kebenaran itu menjagai saudara. Dari apa? Dari semua yaitu serangan-serangan pikiran-pikiran buruk di sekitar kita. Banyak hal yang bersifat merusak di sekitar kita. Tapi dengan berikat pinggangan kebenaran, maka Anda tidak lagi setuju dengan budaya-budaya yang diselebrate. Kita hidup di dalam dunia yang menselebrate dosa. Kata orang begini, ya namanya sekarang zamannya begini, mau bilang apa gitu kan. Kalau pacaran gak uji coba dulu, gak tinggal bareng dulu, kita gak tahu dia asli atau enggak gitu. Diselebrate, kita pikir, dunia pikir begitu, kita harus begitu. Tapi enggak, hari ini saudara harus lihat baik-baik, Anda harus menggunakan firman Tuhan sebagai ikat pinggang saudara. Lalu yang kedua, alat yang kita pakai adalah kita berdiri tegap, berikat pinggang kebenaran, berbaju zirahkan keadilan. Jadi artinya apa? Firman Tuhan yang kita terima itu menjadi tindakan. Kita menerapkan dalam hidup kita. Ketika engkau menerapkan firman Tuhan dalam hidupmu, maka baju zirah ini akan menjagai organ vital, jantung, paru, liver Anda terjaga. Makanya orang-orang yang melakukan firman Tuhan, dia akan terjaga, dilindungi untuk tetap hidup dalam Tuhan. Caranya apa? Lakukan firman, terus lakukan firman. Anda sudah dengar di gereja, praktekkan dalam hidup Anda. Armor yang selanjutnya adalah kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kaki itu tempat kita berpijak. Kita itu tegap berdiri karena ada kaki yang menopang. Gak goyang. Sama, ketika Injil engkau pakai di dalam kehidupanmu, maka engkau punya pijakan sehingga kekhawatiran dunia ini tidak menggoyangkan engkau karena engkau punya damai sejahtera. Sama-sama katakan damai sejahtera. Sekitar Anda berantakan, Anda tetap tenang. Makanya orang Indonesia itu tetap tenang. Walaupun ada bom meledak di Sarinah, orang Indonesia tetap tenang. Bahkan bisa dagang di situ. Karena di hari itu ada pemasukan tambahan. Hebat, cuman orang Indonesia doang ketika bom meledak tetap tenang di tempat. Orang bule kabur saudara. Oke, armor selanjutnya saudara. Yaitu Efesus 6 ayat 16. Pergunakan perisai iman untuk memadamkan semua panah api. Ini maksudnya iman. Apa yang Anda percaya di dalam firman. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Artinya kalau engkau tidak meluangkan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan tentang penyembuhanmu, maka engkau kesulitan percaya dapat disembuhkan. Kalau engkau tidak mendengarkan tentang firman Tuhan bahwa engkau diberkati, ekonomimu berhasil, begitu dolar naik 16.000 something, saudara ketakutan. Tapi kalau engkau dengerin firman Tuhan terus, engkau punya apa ini? Perisai yang menangkal panah-panah si musuh. Jadi semuanya kalau selalu kembali kepada komitmen pada firman Tuhan. Berikutnya armor selanjutnya, terimalah ketopong keselamatan. Helm, ini taruhnya di mana? Di lutut atau di kepala? Apa maksudnya dengan ketopong taruh di kepala? Siapa yang di sini pikirannya sering diganggu dengan pikiran-pikiran yang aneh-aneh? Ada lagi pikiran negatif muncul. Aduh jangan-jangan. Bener gak sih? Laki gue kemana ya? Jangan-jangan gitu. Bini gue ngapain ya? Jangan-jangan buka laci nih, duit gue diambil nih gitu kan. Coba saudara, ada gak pikiran-pikiran yang aneh di pikiran saudara? Kenapa kita gitu? Karena diserang setan. Nah, gunakan ketopong keselamatan. Maksudnya apa? Kata keselamatan, ingat baik, setiap kali ada serangan pikiran negatif, pikirin begini. Saya diselamatkan karena kasih karunia. Saya diselamatkan bukan usaha saya, tapi Tuhan yang kasih keselamatan. Gitu saudara. Setiap kali ada pikiran negatif, saudara lawan lagi dengan kata-kata, saya sudah diselamatkan, saya sudah dibenangkan, saya sudah dijaminkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin.
Ingat lagi, makanya kenapa kita terima perjamuan kudus, untuk nginget lagi keselamatan yang sudah Tuhan kasih. Kita tiap hari dibombardir dengan apa? Media sosial. Apalagi anak-anak muda yang suka scroll tuh di YouTube tuh, short movie. Lihat anak-anak muda, berapa jam di situ? Coba lu ganti waktu itu lu sama baca Alkitab. Dengerin firman Tuhan. Anda jadi kuat di situ. Short movie terus. Lengket. Ya kan? Itu handphone Anda kejahit di tangan. Sampai makan pun. Saya tahu orang tua sulit melepaskan itu. Saya marah terus sama anak saya. Dek, lepas dek. Nak, lepas nak. Pendeta juga ngalamin anaknya begitu. Jangan pikir anak pendeta aman-aman aja. Enggak. Saya ngalamin juga. Saya kejar juga. Lu berhenti dong, lu berhenti. Lu ngobrol lihat mata gue. Kita ngobrol di sini. Ini meja makan buat ngobrol, bukan buat chatting. Terjadi. Makanya terima ketopong selamatan untuk itu. Yang terakhir saudara, armor yang terakhir, pedang roh. Wow, firman Tuhan. Ngapain? Buat bunuh siapa? Bunuh iblis. Kalau tadi cuma nangis-nangis doang, sekarang saatnya kita bunuh. Pernah gak teman-teman saudara suka ngomong, sis, kata orang sih, kalau lu gejalanya begitu, pasti akan terjadi ini gitu. Sis, kalau laki lu WA cuman centang 2 tapi dia gak balas, pasti tuh sis gitu kan. Ada aja tuh omongan begitu. Nah ketika omongan-omongan itu muncul, saudara mesti ucapin firman, lawan perkataan musuh Anda dengan perkataan firman. Tahu gak maksudnya? Begitu saudara ngomong firman sama lawan saudara, mulut saudara sedang mengeluarkan pedang firman yang membunuh musuh-musuh Anda. Amin. Jadi kata-kata negatif yang datang dari orang hardik balik dengan perkataan firman. Karena saudara diberikan otoritas untuk menang. Itu sebabnya saya mau katakan sama saudara, saya kasih tulisan ini. Tuhan telah memberikan Anda otoritas atas penyakit. Saya gak tahu kata dokter penyakit Anda apa. Tapi Tuhan telah memberikan Anda otoritas, oleh bilur-bilurnya Anda disembuhkan. Engkau harus mengambil dengan iman bahwa engkau sudah dipulihkan, engkau sudah disembuhkan. Tuhan juga memberikan otoritas, wewenang atas keuangan Anda. Even dolar naik seberapapun, keuangan Anda tidak ditentukan dolar. Keuangan Anda ditentukan oleh Tuhan yang punya kerajaan sorga. Dia berkata engkau diberkati, engkau pasti diberkati. Amin. Jadi saudara harus tahu otoritas yang diberikan. Dan yang ketiga, Tuhan telah memberikan Anda otoritas atas semua pekerjaan iblis. Mau ada orang bilang, nanti gue santet lu, nanti gue santet lu. Bahkan ada orang bilang, nanti gue kirim, nanti gue kirim. Bilang sama yang mau kirim, gue tunggu kiriman lu. Gitu. Ya kan? Kalau saudara buka pintu pagar, buka toko Anda, di situ ada garam, saudara langsung ketakutan. Aduh, gue mau diserang nih sama kuasa gelap nih. Jangan takut. Saudara harus segera ketika saudara lihat garam, lari ke belakang, ambil mangga, ambil kecap, kita ke depan bikin rujak, udah ada garamnya. Jangan jadi saudara ngeri. Saudara harus tahu, wewenang Anda diberikan otoritas menginjak pekerjaan iblis. Saya closing. Jadi komitmen kita ini sama-sama dengan saya. Yang pertama apa? Saya akan menolak dosa. Yang kedua, setelah itu kita harus mengejar kebenaran. Dan yang ketiga, saya akan mengenakan perlengkapan senjata Tuhan. Diberkati saudara, beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Let us pray. Tuhan, terima kasih buat firman yang kami terima. Kami percaya berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan ada bersama kami. Sekarang kami disadarkan, otoritas itu telah diberikan kepada kami. Maka kami punya 3 komitmen. Kami menolak dosa, dan kami mulai hari ini mengejar terus kebenaran. Dan kami menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah melawan iblis, dan dia akan lari dari hidup kami. Dan kami punya kewenangan atas kesehatan, atas keuangan kami, juga atas pekerjaan setan yang kami hancurkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Haleluya, sama-sama kita diberkati, katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Baik Bapak Ibu Saudara, diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini, amin. Amin. Yang diberkati boleh kita lambaikan tangan, kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kami juga mendoakan kiranya Tuhan juga semakin memperlengkapi hamba-Mu Pastor Romi Matolyesi dalam pelayanannya juga Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa otoriter
dari surga juga, otoritas dari Tuhan Allah Bapa atas Pastor Romi juga menyertai beliau dalam pelayanannya. Sehingga kami percaya juga Tuhan Yesus bahwa beliau bersama istri dan anak-anaknya semuanya ada dalam penyertaan perlindungan Tuhan Yesus. Sehingga apa saja yang Pastor Romi rencanakan, impikan dan kerjakan, Tuhan sertai dan berkati, berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Dan Zion Church of Indonesia Tuhan akan pakai untuk kemuliaan-Mu, tidak hanya bagi Indonesia tapi bagi bangsa-bangsa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Baik, kita akan mempersiapkan diri kita untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Haleluya. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Mari kita persiapkan diri kita, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita sambut tubuh dan darah Yesus. Hitungkan kesalahanku, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Baik, kita akan masuk dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Barang siapa makan tubuh Kristus, barang siapa minum darah Yesus, ingat kembali, kita diingatkan seperti ketopong tadi, diingatkan akan apa? Keselamatan, diingatkan akan apa? Kesembuhan, diingatkan akan otoritas yang sudah kita miliki. Jadi hari ini saudara yang sakit pasti sembuh. Sekarang saudara memperkatakan kesembuhan. Saudara yang punya masalah keuangan, Anda diberkati karena Anda punya sistem keuangan yang jauh lebih baik dan pengelolaan keuangan Anda menjadi lebih bijaksana. Mari kita angkat rotinya di atas kepala dengan iman, sama-sama katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang telah turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan kami bersama keluarga kesehatan, kesembuhan. Mulai hari ini kami menang atas segala virus, tidak terkapar di ruang ICU, tidak terkapar di rumah sakit. Kami diberkati umur panjang dan tidak sakit-sakitan, berkuasa atas segala jenis nyamuk dalam nama Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan. Mari kita angkat anggur ini, sama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Oleh korban darah Kristus, mulai hari ini bersama keluarga selalu dijamin jadi warga sorga, punya rumah di sorga, punya rumah di bumi, tidak mengembara, dimanapun berada melangkah, selalu dijagai pasukan malaikat sorgawi. Aku tolak kuasa gelap, aku tolak tuyul-tuyul, roh-roh jahat tidak berkuasa. Kami punya iman, apa yang kami pegang, yang kami kerjakan di dalam karir, bisnis, proyek, usaha, studi, pelayanan kami diberkati lipat kali ganda dari berkat tertinggi yang pernah kami raih. Dalam nama Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Yesus. Di tangan kami juga ada minyak urapan. Tuhan yang mengajarkan kuasa. Di balik minyak urapan ada mujizat,
para murid diperintahkan untuk mengusir setan, mendoakan orang sakit, bahkan membangkitkan orang mati. Mari sama-sama angkat minyaknya. Dengan iman katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Setiap tetes saya punya kuasa mengusir setan. Setiap oleh saya punya kuasa menyembuhkan sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Saudara boleh teteskan di atas kepala saudara. Maka setiap pot, setiap botol ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah minyak urapan penuh kuasa, penuh kemuliaan dalam nama Tuhan Yesus. Maka saudara, Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya, dia akan memakan buahnya. Mari angkat tanganmu, ucapkan kata-kata berkat untuk diri Anda sendiri bersama dengan keluarga Anda. Sama-sama katakan, saya diberkati, berkelimpahan, telah ditebus, telah diampuni, dibenarkan, diurapi, disempurnakan, diberi kuasa, hidup dalam kasih karunia, berharga, aman, sehat, penuh kemuliaan, fokus pada Yesus, disiplin, percaya diri, pandai cerdas. Saya diciptakan segambar dan serupa Yesus untuk menggenapi setiap panggilan dan tujuannya atas hidup saya di dalam nama Yesus. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Saatnya kami akan mempersembahkan persembahan syukur. Tangan-tangan kami diberkati. Apa yang kami korbankan, apa yang kami persembahkan, kami bawa ke hadirat Tuhan. Dan kami percaya berkat Tuhan, pertolongan Tuhan berlimpah memberkati setiap anak-anak Tuhan. Apa yang mereka korbankan, apa yang mereka bawa, semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkat, mujizat, pertolongan berlimpah. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita belajar pujian baru. Tak perlu ku melihat, ku yakin Engkau bekerja, berharap kepadamu, kekuatan jiwaku. Kau Tuhan tak pernah berubah, janjimu abadi selamanya. Kau pegang hidupku, menjagaku, di tanganmu ku berserah. Haleluya. Katakan, tak perlu ku melihat, ku yakin Engkau bekerja, berharap kepadamu, kekuatan jiwaku. Kau Tuhan tak pernah berubah, janjimu abadi selamanya. Kau pegang hidupku, menjagaku, di tanganmu ku berserah. Kau Tuhan tak pernah berubah, janjimu abadi selamanya. Kau pegang hidupku, menjagaku, di tanganmu ku berserah. Di tanganmu, di tanganmu ku berserah. Di tanganmu ku berserah. Terima kasih buat persembahan syukur saudara. Tuhan Yesus Kristus memberkati dan membalaskan lipat kali ganda buat saudara. Ada beberapa pengumuman sedikit buat saudara bahwa yang pertama,
kita memberikan yaitu celebrate ucapan terima kasih, ucapan syukur buat mereka yang sudah dibaptis Islam hari Sabtu kemarin. Kita kasih tepuk tangan buat mereka yang sudah dibaptis. Ini sedikit cuplikannya saudara. Oke, kita kasih tepuk tangan lagi buat mereka yang sudah dibaptis Islam kemarin. Kita berdoa buat mereka agar mereka terus hidup di dalam kebenaran, terus menjagai dan melakukan seperti komitmen yang telah kita bahas di dalam firman Tuhan. Lalu kami ingatkan kembali, ayo tergabung untuk gabung bersama-sama dengan di volunteer di kegiatan iConnect, karena komunitas sel itu akan membuat orang-orang yang tadinya sendirian, yang gak ngerti firman, mereka menjadi pandai, mereka menjadi dewasa di dalam iConnect, di dalam komunitas sel. Jangan pernah sendirian. Untuk orang itu dewasa, dia mesti tertanam. Tertanam itu bukan saja hari Minggu ke gereja, tapi dia ada di dalam sel group. Nah, di dalam sel group itu minimal ya 10-12 orang kami isinya. Di situ ada leaders yang akan menuntun, yang akan membimbing, yang akan mengajar, yang akan mengarahkan. Ada panduan-panduan yang akan diberikan. Nah, tentunya teman-teman, Bapak Ibu Saudara, mari bergabung sesuai dengan range umur, occupation, juga lingkungan atau tempat tinggal, jarak yang lebih dekat dengan tempat tinggal Anda dalam satu grup tentunya. Lalu kami juga membuka open volunteers. Kalau Bapak Ibu Saudara rindu mau melayani bersama-sama di Zion Church of Christ, mari kami membuka peluang. Silakan daftarkan diri saudara. Saya percaya talenta, karunia yang Tuhan percayakan buat kita itu bukan disimpan, tapi untuk kita jadi berkat bagi orang-orang lain. Nah, ini saatnya Gereja Zion Church of Christ membuka volunteers, open volunteers untuk Anda yang bisa, untuk Anda yang rindu untuk mau melayani. Saya percaya Tuhan akan menggerakkan hati Anda untuk masuk di dalam pelayanan yang berkualitas di dalam Tuhan. Dan ikuti terus our social media, dari Instagram kami, dari Facebook kami juga, atau dari TikTok kami. Di sana akan ada informasi-informasi seputar gereja kita. Jadi segala sesuatu yang ada di dalamnya, apa yang Gereja Zion ini, program-program yang ada di dalamnya, semua kami prepare di dalam our social media. Dan juga saksikan terus channel YouTube kami yang setiap hari Sabtu pagi di jam 5.30 itu ibadah setengah jam. Di dalamnya sudah padat isinya, ada pujian penyembahan, ada perjamuan kudus, ada firman Tuhan, ada pengurapan minyak juga, sama ada doa berkat, kata-kata profetik juga. Itu dirangkum dalam setengah jam atau durasi 30 menit something lah, seperti itu. Jadi saudara silakan informasikan kepada keluarga saudara yang kami sebut dengan I Start with Jesus. Setiap hari Sabtu di jam 5.30 pagi. Ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi, saudara bisa kontak kalau saudara butuh untuk didoakan atau kunjungan orang sakit dan lain sebagainya. Gereja Zion Church of Christ juga menyediakan untuk pelayanan tersebut. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Dan Tuhan terima kasih buat setiap berkat yang Tuhan sediakan. Anak-anak Tuhan yang hadir hari ini pulang bawa berkat Tuhan. Keluarga mereka semuanya diberkati. Apa yang mereka kerjakan di bulan Juni, mengakhiri bulan ini, target mereka diberkati pasti berhasil. Masuk bulan baru nantinya lebih diberkati lagi daripada bulan ini tentunya Tuhan. Berkati juga bangsa kami Indonesia, persiapan untuk calon pemimpin, pelantikan pemimpin baru. Berkat Tuhan menyertai calon pemimpin tersebut. Seluruh daerah di Indonesia dari Papua sampai Aceh, Miangas, Pulau Rote semuanya aman, sentosa, sejahtera. Bahkan persiapan juga untuk pilkada di DKI Jakarta juga berjalan dengan baik, berjalan dengan aman. Tuhan, kami percaya penjagaan pasukan malaikat ada atas kota kami, Jakarta. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, berkati tim volunteers yang sudah melayani. Seluruh tim yang sudah melayani diberkati Tuhan. Baik dari tim praise and worship, media operator, logistik, hospitality, guru-guru sekolah minggu, juga usher, bahkan mereka yang mendoakan yaitu pendoa syafaat diberkati Tuhan.
Kami percaya jerih lelah kami di dalam ladang Tuhan tidak pernah sia-sia. Janji Tuhan, berkat Tuhan, pertolongan Tuhan senantiasa tersedia. Sebentar kami pulang, kami terima berkat Tuhan. Kekasih Kristus, aminkan berkat ini. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam segala aktivitasmu. Siapapun tinggal dengan engkau pasti diberkati, keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati, rumah tanggamu berbahagia. Terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus menyertai, mengurapi setiap kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluarga kita semuanya sama-sama menjadi warga kerajaan surga. Yang percaya sama-sama dengan saya katakan amin. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan. God bless you.